dibaca doang, kayak pronunciation itu lebih dipahami. Kalau misal vocabnya teman-teman masih kurang, dengan baca ini bisa meningkatkan vocabnya teman-teman. Tapi emang harus harus setiti. Dalam artian tiap kali ada kata-kata yang kita nggak paham langsung dicari di kamus. Dulu aku sebelum kuliah di IAIN, sebelum kuliah bahasa Inggris, sering kayak gitu. Dari buku-buku bahasa Inggris atau bacaan-bacaan bahasa Inggris gitu, banyak coret-coretan gitu. Atau itu, ada satu lembar khusus yang isinya kata-kata itu. Tapi diselipkan di halamannya, dalam artian misal buku gitu ya. Begitu kita cari vocabnya, ditulis di satu lembar kertas itu, dan kertasnya itu diselipkan di halaman buku itu. Jadi kita kita ngafalnya nggak cuma vocab itu secara sendirian, tapi kita ingatnya dalam konteks tulisan itu. Jadi pertama menghafalnya lebih mudah, kedua definisinya atau arti dari kata-kata itu lebih akurat karena kita tahu konteksnya seperti apa. Gitu. Oke, lanjut ya. Sudah kan, Miss Ain? Sudah Dikonfirmasi, oke. Introduction itu paragraf pertama dari sebuah essay. Kayaknya nggak mungkin essay itu introduction-nya di tengah atau di akhir, kayaknya nggak mungkin. Pasti di awal. Introduction itu menjelaskan topik dengan ide yang general, yang masih umum, yaitu dalam thesis statement. Kalau kita nulis essay itu biasanya ada thesis statement-nya. Jadi thesis statement itu apa? Maksudnya pernyataan kita gitu, kayak apa sih yang kita sampaikan gitu. Atau mungkin apa opini kita tentang suatu masalah. Nah, itu ada di thesis statement. Kemudian fungsi yang lain adalah menarik perhatiannya si pembaca, seperti itu. Dan ngasih background information. Jadi misal kita kan mau membahas satu hal, nah kita kasih dulu latar belakangnya. Misalnya apa? Misalnya kita bikin essay tentang cara membuat nastar yang baik. Gitu. Kita kasih latar belakangnya, misalnya nastar mungkin sejarahnya nastar. Gitu. Atau mungkin kita latar belakangnya itu kenapa kita bahas nastar sekarang. Gitu. Mungkin karena ini adalah bulan Ramadan, menjelang Idul Fitri, banyak orang membuat jajan. Nah, karena itu tidak ada salahnya penulis ingin membahas cara membuat nastar. Nah, itu jadilah introduction yang mana memberikan background information dan bisa juga tadi menarik perhatiannya si pembaca. Seperti itu. Biasanya 5-10 kalimat ya. Kalau bikin paragraf jangan pendek-pendek, agak panjang, 5 kalimat kayak gitu. Nah, ini ada contoh opening paragraph. Coba teman-teman baca, terus komentar di chat box mungkin. Menurut kalian gimana ini paragrafnya? Oke, siap ya? Tak tunggu. Berapa menit nih? Semuanya ya Mas Fahmi? Iya, semua berkomentar ya. Oke. Ya. Tak baca. Kalau aku sudah selesai bacanya, berarti teman-teman sudah harus mulai ngetik ya. Yeah. This is a very important issue and there are many different approaches that can be taken in regard to it. Many experts have considered this matter, but no one has come up with proven solutions. There are arguments for and against and many people feel very strongly about it. Gimana teman-teman, silakan mulai mengetik. Atau perlukah tak terjemahkan? Ini adalah masalah yang sangat penting dan ada banyak pendekatan yang bisa diambil untuk menghadapinya. Banyak ahli yang sudah mempertimbangkan masalah ini, tetapi tidak ada yang menemukan solusi yang terbukti.
ada banyak argumen yang mendukung dan katanya mendukung apa sih? Mendukung dan menolak, dan banyak orang yang punya pendapat atau pandangan yang kuat mengenai hal tersebut. Gimana teman-teman? Bagaimana komentarnya mengenai ataukah belum? Kalau belum bagus, apa yang kurang? Oke. Okay. Iya, misalnya yang pertama, isunya belum tahu apa, jadi nggak ada bayangan. Oke, ini perlu digarisbawahi. Isunya belum tahu. Kita tunggu Masa komentar yang lain introduction? ya. Oh ya, oke. Yeah, sure. Oke. Lo kok nggak ada suaranya Mas Fahmi? Halo. Ya, boleh banget. Menurutku itu paragrafnya cukup singkat sih, Sir. Cukup singkat. Mungkin perlu dijelasin kayak itu kan ada argumen untuk apa yang menolak dan itu kan disebutkan cuma disebutkan kayak pengalaman, jadi perlu kayak disebutkan, dijelasin sedikit gitu loh biar ada gambaran kayak global. Jadi di sini belum ada gambaran gitu ya, kayak masih ngambang gitu ya. Iya. Kayak masih nggak jelas. Oke, adakah yang lain? Mungkin satu lagi. Larasati, ayo gimana komentarnya tentang paragraf ini? Kalau males ngomong langsung, males ngetik langsung ngomong nggak apa-apa. Santai aja. Anggap aja ngobrol sama temennya sendiri. Ya, asal nyela aja nggak apa-apa ya kan? Iya. Mungkin Ahmad Fauzi. Oke, sambil menunggu mungkin tak bahas dulu dua komentar. Yang pertama dari Miss Ain, isunya belum tahu apa, jadi nggak ada bayangan. Iya, kita harus kita ingat bahwa ini itu introduction paragraph, oke? Tadi kayak gimana introduction paragraph? Ngasih background information, explain the topic with general ideas. Dan kita lihat paragraf ini, adakah isunya apa di sini? Sama sekali nggak disebutkan. Tuh. Terus yang kedua dari siapa tadi? Pembahasannya masih ngambang di sini. Oke. Jadi setuju banget buat dua-duanya. Jadi paragraf ini itu belum bagus karena dia itu tadi. Pertama isunya belum disebutkan. Isunya itu apa? Itu harus dijelaskan secara gamblang di introduction paragraph. Kemudian coba kita perhatikan kalimat-kalimatnya. Kalimat-kalimat ini tuh kayak nggak ada isinya semua sebenarnya. This is a very important issue and there are many different approaches that can be taken in regard to it. Kayak ini terlalu umum gitu, kayak apa isunya, terus ya penting tapi pentingnya gimana gitu, dan sebagainya. Kalimat-kalimat berikutnya juga seperti itu. Nah, ini contoh paragraf yang perlu kita hindari ketika kita menulis.
Jangan sampai kita menulis itu sesuatu yang nggak ada isinya kayak gini. Gitu ya. Jadi meskipun esai itu mungkin ada batasan minimalnya berapa paragraf itu, jangan sampai kita ngisi requirement itu, ngisi persyaratan berapa kata itu dengan filler yang nggak ada isinya kayak gitu ya. Nah ini contoh lagi. This question has perplexed historians down through the years. The historical circumstances are complex and the arguments and counter-arguments confusing. It is difficult to make a judgment about the main issue. All that can be done is to weigh up the historical evidence and try to come to a conclusion. Ini juga sama. Isunya apa? Nggak tahu kan kita. Kita cuma tahu bahwa ini berhubungan sama masalah sejarah. Tetapi selain itu nggak ada penjelasan. Kemudian, all that can be done is to weigh up the historical evidence and try to come up to a conclusion. Ya iyalah, Ya, of course yang bisa dilakukan menimbang buktinya dan mencari kesimpulan. Ya iyalah, emang ngapain lagi gitu kalau bukan itu. Jadi sekali lagi ini contoh paragraf yang perlu dihindari. Jangan sampai kita nulis paragraf seperti ini yang mana nggak ada isinya, gitu ya. Terus, ini what is wrong with them. Pertama tuh general and non-specific, terlalu umum dan tidak spesifik, ya kan. Harus disesuaikan sama topiknya itu apa, dimasukkan ke konteksnya seperti itu. Says pretty much nothing. Nggak mengungkapkan apa-apa paragraf itu. Seperti itu. Terus gimana caranya bikin paragraf yang lebih baik? Nah, gimana bikin introduction yang baik? Pertama, get right to the point. Topikmu apa? Ya langsung aja bahas itu. Gitu. Nggak usah basa-basi seperti itu. Mungkin nggak harus langsung nyebutkan poinnya. Mungkin ya, kita bisa ngasih background dulu. Tapi ya tetap aja backgroundnya harus yang to the point gitu. Kayak kita misalnya nyebutkan isunya apa seperti itu. Misalnya tadi bikin nastar gitu kan, mungkin background kita adalah saat ini di akhir bulan Ramadan gitu. Jadi kalimat kita juga kayak gitu. Di akhir bulan Ramadan banyak masyarakat yang mencari jajanan untuk suguhan di Idul Fitri. Gitu. Nah, gitu kan jelas kalimatnya gitu. Ada yang dibahas itu siapa, terus orangnya itu ngapain gitu. Jadi ada poinnya. Say something specific in the first sentence and continue that for the rest of the paragraph. Seperti itu. Di kalimat yang tak jadikan contoh kan sudah spesifik ya, bahwa di akhir bulan Ramadan itu banyak masyarakat yang cari jajan. Nah, itu mungkin sudah spesifik, atau mau dispesifikkan lagi juga bisa. Masyarakat itu siapa? Mungkin masyarakat Muslim gitu. Atau mungkin tadi kalimatnya terlalu general. Mungkin kita pengen konteksnya Ramadan saat pandemi gitu. Misalnya meskipun pada kondisi pandemi di mana tidak ada open house di Idul Fitri, orang-orang tetap mencari jajan untuk suguhan maupun untuk dimakan sendiri pada saat Idul Fitri. Nah, itu lebih spesifik. Nah, itu dilanjutkan terus-menerus di sepanjang paragraf itu, harus spesifik terus. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, give an outline but don't give away all the answers right away. Oke, kalau kita lihat introduction tadi, kan selain ngasih background information sama grab readers attention, dia juga menjelaskan topik dari essay itu dengan ide yang umum gitu kan, kayak gambaran umum seperti itu. Nah, tapi kita jangan jangan terlalu banyak ngasih informasi di paragraf pertama. Itu nanti tugasnya dari paragraf itu selanjutnya. Pokoknya body dari si introduction dari essay itu. Gitu ya. Jadi kalau mau ngasih outline itu silahkan. Misalnya di essay ini saya akan menjelaskan apa gitu. Tapi jangan dijelaskan itu apa-apanya gitu. Paham ya? Jadi misalnya
Esai ini akan menjelaskan cara membuat nastar. Nah, sudah titik gitu aja. Jangan esai ini akan menjelaskan bahwa nastar dibuat dengan cara bla 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 bla. Nah, jangan kayak gitu ya. Nah, ini introduction itu biasanya susunannya kayak gini. Pertama dimulai dari ide yang umum, kemudian dikerucutkan menjadi ide yang semakin spesifik. Seperti itu. Contoh lagi yang tentang nastar tadi lagi ya. Pertama kan backgroundnya. Backgroundnya kan kita bilang bahwa di akhir bulan Ramadan banyak orang yang cari jajan gitu kan. Nah jajannya juga belum disebutkan jajannya itu apa. Baru setelah itu mungkin dispesifikkan lagi jajannya itu nastar gitu. Seperti itu semakin spesifik kemudian jatuhlah pada topik dari si esai ini yaitu cara membuat nastar gitu. Nah ini contoh opening paragraph ini diambil dari file yang tadi tak buka, file esai-esai yang tak share di grup. So far any question? Oh ya, so far any question? Gak ada. Lanjut saja. Oke, belum ya? Yang lain gimana? Ada Larasati, Anin, ini Bahro terus Safiko baru join ya. Halo Bahro. Ahmad Fauzi mungkin ada pertanyaan. Kita tunggu dulu. Nggak ada. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, ayo kita baca ini contoh paragraf introduction. The burning of a church in Aceh Singkil. Oh really? The burning of a church in Aceh Singkil region. Sekarang gimana? Udah. Okay, Aceh Province, Indonesia, on October 15, 2015, started what then became an institutionalized process of eliminating the places of worship for the Christians minority in Aceh Singkil. In this paper, I argue that what happened in Aceh Singkil is a representation of the presence of religious discourse in the public sphere that turned into a triumphalistic endeavor for the majority to systematically oppress the minority. Oke, esai ini, paragraf ini atau esai ini itu dimulai dengan backgroundnya ya kan. Jadi ada kejadian pembakaran gereja di Aceh Singkil. Kemudian dia langsung berargumen, bukan berargumen. Iya, dia menjelaskan latar belakangnya gitu kan. Kemudian dia langsung ke tesisnya dia atau pernyataannya dia yang ingin dia sampaikan melalui esai ini, yaitu in this paper I argue that what happened in Aceh Singkil is a representation dan seterusnya. Seperti itu ya. However, as bad as it might sound, this is not a reason to eliminate the attempts to open the public sphere for religious discourses in Indonesia. Ini masih kelanjutan dari tesisnya, sepertinya. Far from being obsolete, the exercise in the post-secular needs to be refined and rectified. Ini masih tesis. The purpose of this paper. Nah, dia ngasih tahu tujuan dari tulisan ini gitu. The purpose of this paper is to analyze the state of the post-secular in Indonesia by taking up the tragedy in Aceh Singkil as a point of observation. Nah, ini sebuah introduction paragraph yang sudah bagus. Nah, jadi ada background-nya, kemudian ada thesis statement-nya, kemudian dia ngasih tahu ke pembaca, esai ini nanti isinya apa, seperti itu. Nah, tadi kan tak bilang bahwa introduction itu nggak harus cuma satu paragraf. Nah, ini satu contoh di mana introduction ini terdiri dari beberapa paragraf. Seperti itu. 10 years ago, two prominent books on social science and social scientists in Indonesia were published. A leading Indonesian senior scholar, Taufik Abdullah, edited the first book entitled Ilmu Sosial dan Tantangan Zaman. The second book, Social Science and Power in Indonesia, was edited by perhaps two of the most promising Indonesian scholars today, Fedi Hadis and Daniel Dakitai.
both publications offer two different perspectives on the development of social sciences in Indonesia and how they are socially and politically situated. Except Ben White, contributors, jadi sampai sini dia masih background, ya kan, kayak apa yang terjadi gitu, kok dia menulis esai ini gitu kan. Yet, what is exactly their input into the development of social science in Indonesia, and to what extent is such input still relevant today after 10 years of its publication? Nah, dia langsung menuju ke isu yang akan dibahas yang akan dibahas di esai ini, seperti itu. Jadi ini bisa dibilang outline dari isi esai nanti. I will begin with a brief review of both publications and explicate some important contributions that I try to submit into the discussion. Afterwards, nah, kalau paragraf ini dia ngasih outline lagi. Dia ngasih urut-urutan nanti pembahasannya di esai itu seperti apa gitu. Jadi begitu. Jadi seperti yang kita lihat ya, bentuknya introduction itu bermacam-macam, terserah yang nulis, disesuaikan dengan isi dari esai itu seperti apa. Jika satu paragraf saja sudah cukup, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya backgroundnya panjang gitu kan, misal backgroundnya panjang, terus mungkin pengen ngasih outline-nya juga, nah itu bisa jadi beberapa paragraf gitu ya. Nah, ini ada beberapa frase yang bisa kita gunakan untuk di paragraf introduction. Misalnya, in this essay I intend to explore. Di essay ini aku berniat untuk mengeksplor apa gitu. This essay will discuss. This essay will focus on. In order to discuss I will analyze seperti itu. Nanti waktu praktek teman-teman bisa merujuk ke PPT ini yang nanti insya Allah di-share untuk untuk bikin introduction-nya. Seperti itu ya. Kemudian kita bahas thesis statement. Thesis statement itu the sentence that tells the main idea of the essay. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan atau enggak? Kalau ada bisa langsung di-unmute terus bilang, atau langsung ditulis di chat box. Tapi daripada kita nunggu-nunggu untuk yang belum tentu ada, lanjut aja ya. Lanjut saja, Sir. Oke. Thesis statement itu the sentence that tells the main idea of the essay. Tempatnya di mana? Tempatnya tentu ada di introduction tadi. Gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, ini judulnya salah, bukan main body, tapi thesis sentence ya. Gives author's opinion or states an important idea about the topic. Jadi thesis sentence itu kalimat yang paling penting di introduction. Jadi dia yang menyampaikan ke pembaca essay ini tuh mau bahas apa. Nah, itu thesis statement, gitu ya. Thesis statement itu tidak hanya memberikan fakta, tapi yang dia sampaikan itu harus sesuatu yang bisa didiskusikan atau bisa bisa diperdebatkan gitu. Misalnya jangan sampai thesis statement kita itu misalnya matahari terbit dari timur. Nah, jangan, itu soalnya fakta gitu. Esainya nanti nggak menarik gitu. Emang mau jelasin apa? Semua orang juga udah tahu kalau matahari terbit dari timur gitu. Maka tesis itu harus sesuatu yang bisa didiskusikan atau bisa diperdebatkan gitu. Misalnya nastar adalah jajan lebaran yang paling enak tapi terlalu mahal gitu. Nah, kan itu bisa diperdebatkan. Mungkin ada orang yang nggak suka nastar gitu. Tapi mungkin kamu tetap bersikukuh dengan pendapatmu karena datanya membuktikan bahwa mungkin berapa puluh % atau mayoritas orang itu menyukai nastar. Nah, misalnya seperti itu. Misalnya terlalu mahal gitu. Mungkin temanmu ada yang duitnya banyak gitu, jadi menurutnya nastar ya nggak mahal gitu. Dan sebagainya. Jadi bisa diperdebatkan. Shouldn't state two sides of arguments equally.
ketika kita bikin thesis statement, kita harus punya satu pendirian. Jadi misal ada dua pendapat yang berlawanan, kita milih satu pihak, gitu. Jadi jangan kedua belah pihak itu kamu kamu apa ya? Jadi pokoknya kamu harus punya pendirian sendiri gitu. Jangan kamu punya dua pendapat yang berbeda, gitu ya. Itu aja untuk yang thesis statement. Kemudian the main body. The main body di sini mungkin pembahasannya singkat saja. Nanti ketika kita sudah mulai menulis, baru kita bahas secara lebih mendalam. Soalnya nanti hubungannya dengan apa sih yang datanya dapat dari mana, terus gimana nyusunnya, itu nanti ada pembahasannya sendiri. Jadi ini overview aja. Singkat aja, the main body fulfill the promises you made in the introduction by giving the information, arguments, etc. Jadi di introduction kan kita sudah bilang bahwa essay ini akan menjelaskan ini, gitu. Nah, maka janjimu itu kamu tepati di main body ini. Apa yang tadi di introduction kamu bilang akan kamu jelaskan, nah itu dijelaskan di main body, gitu ya. Dengan cara ngasih informasi, mungkin ngasih data, argumenmu dan sebagainya. Main body itu tugasnya explain and support thesis statement. Jadi kan kita sudah punya satu tesis, sudah punya pernyataan. Mungkin perlu diperjelas lagi. Nah, itu tugasnya main body untuk memperjelas pernyataanmu itu. Kemudian untuk mendukungnya gitu. Kan pendapat kita kan sesuatu yang bisa diperdebatkan gitu. Maka kamu harus mendukung pendapatmu itu. Buktinya apa? Alasannya apa? Kayak gitu. One or more paragraphs, kalau misalnya esainya itu tes ujian esai gitu kan, menjawab pertanyaan dengan esai itu mungkin bisa pakai satu paragraf aja, tapi lebih seringnya itu pakai banyak paragraf, gitu ya. Terus gimana cara bikin body yang bagus? Yang jelas gunakan paragraf ya. Jangan semua tulisanmu itu kamu tuangkan jadi satu. Diorganisasikan dengan menggunakan paragraf. Seperti itu supaya lebih mudah dipahami. Nah, paragrafnya kayak gimana? Nah, itu seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ada macam-macamnya, ada pembahasannya per paragraf itu satu topik dan lain sebagainya, seperti itu. Discuss only one main point each paragraph, ya itu tadi ya. Kemudian harus continuous, coherent, and integrated. Jadi antara satu paragraf ke paragraf berikutnya itu dibikin yang mengalir begitu. Jangan seakan-akan kamu nyomot paragraf itu dari beberapa tulisan yang berbeda. Jadi ada hubungannya gitu antara paragraf yang sebelumnya sama yang berikutnya gitu. Kemudian berikan kesan kepada si pembaca bahwa tulisanmu itu kamu susun dengan cara yang logis, dengan cara yang accessible. Accessible itu maksudnya mudah untuk dipahami dan detail, gitu ya. Detail itu penting. Jangan ngambang ya, harus yang spesifik kalau ngasih info. Nah, ini ada beberapa frase yang sering digunakan di dalam body paragraph. Another essential feature of while it can be argued that it is also true that however many critics disagree with this. To counter this argument, nevertheless the evidence is that secondly jadi misalnya body paragraph itu kan pasti isinya ada banyak poin gitu kan. Kita kan mau mensupport thesis statement kita. Nah, maka untuk mensupport itu kan kita ada banyak poin gitu. Nah, ini untuk transisi dari satu poin ke poin yang lainnya. Jadi misalnya kita sudah beres sama satu poin, kita bisa bilang another essential feature of gitu. Nah, jadi orang tahu bahwa ini poin baru gitu. Atau to counter this argument misalnya,
Misalnya pertama kamu ngasih argumen orang yang melawan tesismu gitu. Nah, terus kamu kasih frase ini itu menunjukkan bahwa kamu bakal melawan argumen yang nggak sesuai sama kamu, gitu ya. Nah, ini ada contoh. Is it more important for any government to encourage through grants the creation of an elite body of sportsmen and women who can compete at international level for the glittering prizes of sporting success, or to ensure that mass of the population have wide access to sporting facilities to enhance their quality of life and keep their fitness levels up in order to avoid ill health as a result of inactivity? This is a question that is frequently asked, and usually government spokespersons provide bland answers about creating a balance between the two. Oke, ini contoh essay ya. Contoh, ini kayaknya masih introduction deh kalau ini. Jadi dia menimbang dua sisi, yaitu ini hubungannya sama olahraga ya. Mana yang lebih penting? Membiayai atlet atau membiayai fasilitas olahraga kayak gitu. Nah, ini kelanjutannya. It is not as simple as that, however, because very often the provision of top facilities for elite athletes seriously depletes the amount of cash available to fund sports facilities for the ordinary citizen. Nah, ini kan paragraf berikutnya. Tapi paragraf ini itu masih terasa nyambung sama paragraf sebelumnya, ya kan? Di paragraf ini kan kita bilang kita kan nanyakan mana sih yang lebih penting gitu, biaya atlet atau membiayai fasilitas olahraga. Gitu. Nah, di sini kalimat pertama itu masih merujuk ke paragraf yang tadi. It is not as simple as that. Ini nggak sesederhana itu, however. Gitu. Nah, however ini salah satu kata yang sering digunakan untuk menghubungkan beberapa poin, ya kan? However itu apa ya bahasa Indonesianya? Akan tetapi kayaknya. Jadi seperti itu. Jadi paragrafnya masih nyambung sama paragraf sebelumnya. Cuman pembahasannya berubah di sini kan. Kalau yang tadi itu membahas kayak mempertimbangkan dua hal itu. Nah, di sini dia ngasih apa sih kesulitannya gitu. Kok kok bisa jadi isu seperti itu. Politicians have an inbuilt desire to curry favor with the voters through the achievements of our top performers. They bask in reflected glory when we win gold medals, implying that it is their policies that have brought about such success. Too often, perhaps, the needs of the population are sacrificed in the quest for prestigious prizes in the world stage. Oke, seperti itu. Kita lihat paragraf selanjutnya seperti apa. In order to emphasize this point, nah, dia kalimat pertamanya masih merujuk ke paragraf yang tadi lagi. In order to emphasize this point, poin yang mana? Nah, poinnya ada di paragraf tadi, gitu. I would like to point to the debate dan seterusnya, gitu ya. Jadi dalam menulis paragraf itu nyambung. Itu untuk yang the main body of essay. Kalau ada pertanyaan, silahkan langsung ditulis di chat box atau langsung unmute dan ngomong aja. Yang terakhir, conclusion. Essay tentunya ada conclusionnya, ada kesimpulannya. The final paragraph of an essay. Kesimpulan pasti ada di akhir ya. Ini beda sama kalimat kesimpulan ya. Ini berupa paragraf yang isinya kesimpulan. Kalau ini wajib. Di setiap essay harus ada conclusionnya. Nah, conclusion itu ngapain? Conclusion itu pertama summarizes the main points. Poin-poin yang sudah disebutkan di paragraf itu di conclusion, itu kan. Terus kemudian restate the thesis. Pernyataanmu yang tadi mungkin kamu sampaikan di introduction itu disampaikan lagi, gitu ya. Tentunya dengan kalimat yang berbeda, itu.
makes a final comment about the main idea. Main idenya apa pembahasan di SMO itu tadi itu di komen di conclusion ini. Kemudian emphasize an action that you would like the reader to take. Essay itu seringkali atau hampir pasti itu ditulis dengan tujuan untuk mempengaruhi si pembaca. Maka di paragraph conclusion itu kita menekankan action atau aksi yang kamu ingin si pembacamu itu untuk melakukan gitu. Dalam artian kamu ngajak pembaca untuk melakukan sesuatu yang hubungannya sama SMO, topik dari SMO itu tadi gitu. Dan do not introduce new idea. New idea, poin supporting poin-poin yang mendukung tesis itu isinya di tempatnya itu di body, di conclusion, jangan nambah poin lagi gitu ya. Nah, ini ada beberapa frase yang bisa digunakan dalam conclusion paragraph. Jadi ada finally, as I have argued, as I have shown, therefore, dan sebagainya. Nah, ini contoh. In conclusion, then, I would argue that unless all the countries of the world, great and small, developed or developing, powerful and not so powerful, make some sacrifices for the sake of the future of the planet, the resources we have taken for granted up till now will run out. Nah, ada kata in conclusion, dan isi kalimat itu adalah menyimpulkan gitu, dari pembahasan itu, dari pembahasan kesimpulannya itu kayak gini gitu ya, kayaknya jelas di sini. Dan juga bisa jadi itu tadi mengulangi tesis dari yang sudah disebutkan di introduction. Seperti itu. The most powerful nations of the world, the members of the G8, must lead the way, otherwise disaster on an unimaginable scale might ensue. Nah, ini ajakan, ya nggak? The members of the G8 must lead the way. Anggota G8 harus memimpin, gitu kan? The time for empty rhetoric is past. The time for action has arrived. Gitu. Kapan aksinya harus dilakukan sekarang, gitu kan? Ajakan lagi. Time has run out for the procrastinators and the selfish. It is the human race itself that faces extinction. Nah, ini semakin menekankan betapa urgennya, betapa pentingnya bahwa negara-negara itu harus merawat bumi, ya nggak sih? Pembahasannya itu kan. Oke, seperti itu ya. Nah, ini contoh lagi yang tak ambil dari file essay yang sudah tak share. As a conclusion, let me offer a proposal to Indonesian scholars to do a comprehensive study in reflecting the changes and recent conditions of Indonesia's social sciences. The study should address some issues. First is gender issue. Male domination is visible in both publication, which only gives one female author in the first book and one female co-author in the second book. Oke, jadi kalimat pertama itu kan langsung ada as a conclusion. Let me offer a proposal to Indonesian scholars. Dan dia langsung ngasih ajakannya. Ternyata kesimpulannya dia berupa ajakan, ya kan? Ajakan untuk para akademisi atau cendekiawan di Indonesia untuk melakukan studi dan seterusnya. Itu. Dan nggak ada poin baru di sini. Nggak ada poin baru. Dia cuma menekankan kesimpulannya. Kemudian dia merangkum dari isi body dari esainya. Kemudian dia menekankan ajakannya gitu. This is very important, ya kan, menekankan because these people are who will be in power to drive the progress of Indonesian social sciences. Seperti itu. Oke, gitu ya. Sejauh ini ada pertanyaan? Ada Mas Fahmi di chatbox. Oke, let me check.
Esai itu isinya lebih menonjolkan pemikiran pribadi atau lebih mengutamakan pandangan tokoh-tokoh. Uh, Esai itu pada intinya yang disampaikan itu pandangan kita sendiri. Tapi pandangan itu kan pasti harus ada dasarnya, gitu. Kayak kita kok bisa punya pandangan itu, apa dapat ide dari mana gitu. Nah, dari situ salah satu sumbernya itu dari pandangan tokoh-tokoh gitu. Jadi kalau kita lihat mungkin esai itu banyak yang isinya apa kayak menurut ini, menurut itu gitu kan. Tapi sebenarnya yang ditonjolkan itu adalah pandangan kita sendiri gitu. Coba kita lihat ini ya, salah satu esai dari sini. Contohnya apa? Judulnya Sarcasm and Satire, Contesting Sharia Law in Aceh. Eh, Nah, kita lihat di sini, di paragraf pertama ini kan banyak pendapat, ya enggak? The central government of Indonesia, in an effort to quell the local separatist movements, granted right to implement Sharia law to the Aceh province as a significant number of literature has explored. Nah, significant number of literature has explored. Ini kan dia merujuk pada apa buku-buku atau tulisan-tulisan dari banyak orang ini kan. See for example Amal dan Penggabean dan siapa dan siapa dan siapa gitu. Jadi itu kan dari apa sumbernya dari orang lain gitu. Uh, tapi itu kan cuman sebagai informasi pendukung di sini. Fungsinya itu. Tapi inti dari esai ini itu adalah pandangan si penulis itu sendiri. Seperti itu. Gitu ya. Sudah cukup atau ada tambahan pertanyaan? Sambil menunggu mungkin. Oke, sama-sama. Oke, kalau ada pertanyaan lagi langsung di chat aja. Sambil kita lanjutkan untuk mempersingkat waktu. Complex sentences, seperti yang kita bilang di pertemuan kemarin, mungkin yang belum datang kemarin ya. Di tiap pertemuan kita akan kasih apa struktur kalimat baru. Maksudnya grammar, semacam grammar baru gitu. Soalnya grammar kan penting dalam menulis, cuman kita nggak pengen mendedikasikan satu pertemuan khusus untuk grammar, jadi solusi kita ini di setiap pertemuan kita kasih waktu sedikit untuk membahas sedikit grammar, gitu ya. Yang kita bahas kali ini adalah complex sentences. Complex sentences itu sentence with one independent clause and one or more dependent clauses. Jadi satu independent clause dan satu atau lebih dari satu dependent clauses. Tadi kan dibilang bahwa compound sentence itu kalimat majemuk ya. Kalimat majemuk itu seingatku dalam bahasa Indonesia itu ada dua macam. Ada yang setara sama satunya apa gitu. Kalau compound sentence itu setauku yang setara. Jadi antara kedua klausa itu dia tingkatnya sama. Nah, complex sentence itu kalimat majemuk yang bertingkat. Kayak gimana itu yang dimaksud? Terus juga apa yang dimaksud dengan independent dan dependent clause? Nah, ini penjelasannya. Clause itu apa ya? Klausa itu basically bentuknya itu kayak kalimat. Jadi ada subjeknya, ada verbnya. Itu namanya klausa. Gitu ya. Terus bedanya sama kalimat apa? Bedanya apa ya? Kalau berdiri sendiri, klausa itu bisa disebut kalimat sebenarnya. Jadi contohnya di sini. Penjelasannya independent clause itu punya satu pasangan subjek sama verb and complete thought. Nah, kalau teman-teman ingat, ini sama persis sama kalimat sederhana, sama simple sentence, ya enggak? Ada satu pasang subjek sama verb, dan dia menunjukkan satu complete thought, satu pikiran yang utuh gitu.
Contohnya Paris has excellent art museums. Paris subjeknya, has verbnya, dan keseluruhan kalimat ini itu sudah berupa satu pemikiran yang utuh. Ya. Nah, itu uh, bisa disebut sebagai independent clause. Independent clause itu basically another name of simple sentence. Uh, Bisa dibilang bahwa independent clause itu nama lain dari simple sentence. Itu sebenarnya gitu. Cuman ya mungkin ada perbedaan secara terminologi, tapi untuk kita nggak penting lah. Nah, terus dependent clause itu yang kayak gimana? Dependent clause itu, pertama dependent clause itu sama kayak independent clause, gitu ya. Ada satu pasang subjek sama verb, dan dia juga complete thought, dia satu pemikiran yang utuh. Tetapi dia itu ada embel-embelnya subordinating word. Subordinating word itu contohnya because, after, when, dan lain-lain. Gitu ya. Coba bisa kita lihat contohnya di situ. Because Paris has excellent art museum. Ya nggak? Ada subjeknya, ada verbnya, tapi karena ada kata because, itu tidak menjadi complete thought lagi, ya nggak? Seandainya nggak ada because-nya, itu kan sudah complete thought, ya nggak? Paris has excellent art museum. Tapi karena ada because-nya, jadi nggak complete, ya nggak? Apa gitu akibatnya gitu? Kok karena Paris itu punya museum gitu. Nah, maka dia jadi kan complete thoughts gitu. Nah, maka complex sentence itu ketika independent clause dan dependent clause itu dijadikan satu. Seperti itu. Art student should visit Paris because it has excellent art museums. Nah, jadi jadi dia berubah menjadi satu kalimat yang utuh yang namanya complex sentence. Art student should visit Paris itu independent clause. Cara membedakannya gimana sama dependent clause? Independent clause itu dia bisa berdiri sendiri. Ya, misal kamu kasih titik, art students should visit Paris titik. Nah, itu sudah jadi kalimat yang baik, ya, bahwa mahasiswa seni itu perlu mengunjungi Paris, itu sudah jadi kalimat, ya kan? Nah, tapi di sini ditambahi because it has excellent art museums. Dikasih tahu ditambahi alasannya sekalian dalam satu kalimat itu. Nah, kalau dependent clause-nya itu nggak bisa berdiri sendiri. Gitu ya. Contoh lagi misalnya, after we finish our homework, we watch TV for a while. Setelah kita selesai mengerjakan PR, kita nonton TV bentar itu. Nah, dependent clause-nya after we finish our homework, independent clause-nya we watch TV for a while. Enggak, we watch TV for a while, dia bisa berdiri sendiri. Tapi kalau after we finish our homework, enggak, soalnya ada after-nya gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, di sini bisa kita perhatikan juga penggunaan komanya. Penggunaan koma. Gimana? Teman-teman ada yang tahu penggunaan komanya kayak gimana? Kalau dependent clause-nya itu di belakang, maka nggak perlu koma. Ya nggak? Art students should visit Paris because it has excellent art museum. Nggak ada komanya. Tapi ketika dependent clause-nya di depan, maka harus dikasih koma. After we finished our homework, koma, we watch TV for a while. Gitu ya. Ini complex sentence seperti itu. Nah, sekarang subordinator. Subordinator seperti yang dijelaskan tadi, itu dia yang yang nempel di dependent clause, ya kan? Contohnya tadi because it has excellent art museums misalnya. Because di sini adalah subordinator. Terus kalau teman-teman yang sudah pernah belajar grammar, because, before, after itu bukannya preposition ya, itu. Terus bedanya apa sama preposition? Subordinators itu diikuti sama subject verb. Kalau preposition itu diikuti sama noun. Bisa kita lihat contohnya di samping kiri itu. After my accident. My accident itu noun.
maka after itu fungsinya sebagai preposition. Tapi after I had an accident, itu kan ada subjeknya, ada verbnya. Maka after itu subordinator. Seperti itu ya. Before class itu preposition, before class begin itu subordinator. Until 10 o'clock itu preposition. Tapi until the bell rings itu subordinator. Gitu ya. Basically sama aja subordinator sama preposition. Cuman yang berbeda adalah dia diikuti sama apa. Gitu. Jadi intinya complex sentence itu seperti itu ya. Complex sentence itu pokoknya ada independent clause, ada dependent clause, dan dihubungkan dengan subordinator. Jadi gampang. Okay, any question so far? Teman-teman bisa bikin contoh gitu gimana Mas Fahmi? Oh ya, sure. Contoh, Bikin di mana nih? ya tolong ditampilin contohnya. Terus teman-teman ini bikin contoh, bikin ini ya kompleks sentence ya. Boleh pakai after, boleh pakai before, boleh pakai until. Oke. Nah Di ini ya chatbox. contohnya. Boleh di chatbox, boleh langsung unmute, boleh. Oke. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Kita langsung nanti kasih feedback. Jangan lupa setelah after, before, dan until itu subject terus verb. Before going to bed, I usually wash my face first. Oke, ada komanya nggak? Ada komanya nggak? Ada setelah tentang tulisan. Gimana putus-putus? Nah, oke. Oh, di chatbox. Oke, wait a minute. Oke, terima kasih. Miss Nurul, yang lain? Yuk kita tunggu bikin contohnya.
Halo Behrotus, are you there? Hello Behrotus, are you there? Hello, I'm here. Okay. Please make a sentence ya. Okay, Ahmad Fauzi, we are waiting for you untuk bikin example sentence. Oke, thank you Behratus. Kita tinggal nunggu Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi udah nih. Oh sudah. Oops, Sudah. sorry. Oke. Oke. Udah, Miss. Udah ya, bisa ya. Udah bener semua ya. Before going to bed, I usually wash my face first. When I came to your home, it was closed. I always sleep after eating sahur. Oh yeah, me too. Oke, thank you very much. Mas Ain ada tambahan? Atau kita nunggu lagi? No, I think it's enough. Kayak sudah banyak sekali informasi yang kita dapat hari ini, daripada overwhelm, kita cerna dikit-dikit. Oke. Untuk pertemuan berikutnya, ngapain? Preparing to write an essay. Nah ini gimana ya? Pertemuan berikutnya, insya Allah kita kan itu ya, mulai praktek gitu. Ceritanya itu latihan nulis essay, kayak dari awal tuh kayak gimana. Jadi kalau bisa teman-teman jangan sampai absen ya. Saya kalau ketinggalan, kalau 2 pertemuan terakhir kan kalau ketinggalan bisa nonton di YouTube. Tapi kalau ini kayaknya kurang banget kalau cuma nonton di YouTube. Sama mungkin partisipasinya juga butuh lebih. Oke gitu ya. Gimana Miss Ain? Mau ditutup? Ya, Atau? yang ngasih tugas terus kita bahas itu kapan ya? Kasih tugas terus kita bahas. Oh iya itu kapan ya? Itu pertemuan ke-7. Tujuh ya. Iya. 7 terus 8-nya kita itu apa tuh namanya bahas satu-satu hasil karya essay mereka gitu kan. Iya. Mau tanya itu nanti tugasnya itu dikasih topik atau bebas? Biar ada persiapan gitu, Sir. Kayaknya Kita kasih saran topik, kita kasih saran topik. Cuma kalau misalnya kalian nggak cocok, kalian bisa iya. keluar dari. Kita ngasih itu aja. Kita ngasih pilihan, maksudnya untuk membantu mereka yang
bingung topiknya apa gitu aja. Tapi yang sudah punya topik biar bahas topiknya sendiri-sendiri. Gitu aja. Oke. Ya, betul. Ini dasar saya tutup atau ada tambahan lagi? Udah sih kayaknya selesai. Bagi teman-teman yang belum absen, nanti silakan untuk hari ini absen di link yang udah aku kirim di chat box. Oke. Terima kasih kalau misalnya kalian ada yang ketinggalan atau yang minggu kemarinnya lagi belum bisa datang di Google Meet, kalian bisa ke YouTube kami. Nanti kami kirim di playlist itu, nanti juga ada di playlist YouTube kami itu ada tulisan essay. Nah, itu dari awal pertemuan sampai pertemuan hari ini itu kita upload semua. Terima kasih ya untuk teman-teman yang datang hari ini. Terima kasih juga untuk Mas Fahmi. Sekarang aku serahkan ke STV ya, ke Miss Nurul. Oke, terima kasih kembali untuk Miss Ain. Terima kasih juga untuk Mr. Fahmi yang telah menyampaikan materi hari ini dengan baik dan jelas. Terima kasih juga untuk teman-teman yang punya untuk join today. Dan semoga pertemuan ini bermanfaat dan lebih baik lagi untuk kedepannya, dan semoga lebih banyak yang join. Amin. Sekian. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day, guys. Bye-bye. Bye bye.